Selama pemeriksaan mendadak, instruktur secara tidak sengaja menemukan sepotong roti yang disembunyikan di loker pria itu. Dia langsung murka dan segera menetapkan aturan baru. Mulai sekarang, setiap kali pria itu berbuat salah, seluruh tim akan menanggung akibatnya. Lalu dia memaksa roti itu masuk ke mulut pria itu, memerintahkan prajurit lain untuk turun dan melakukan push-up. Namun itu baru permulaan. Keesokan harinya saat latihan, pria itu melakukan satu langkah yang salah dan instruktur langsung menghukumnya. Para prajurit benar-benar murka karena dihukum atas kesalahan orang lain dan memutuskan melampiaskan semua amarah mereka pada pria itu. Malam itu, saat pria itu tertidur pulas, mereka memasukkan batang sabun ke dalam handuk lalu memelintirnya erat. Senjata seadanya buatan mereka itu akan sangat menyakitkan, namun tak meninggalkan jejak pemukulan. Lalu mereka berkumpul di sekitar tempat tidur pria itu, menekannya dengan selimut, menutup mulutnya, dan memukulinya tanpa ampun dengan alat improvisasi mereka. Teriakan pria itu bergema di barak. Mereka sama sekali tak berniat berhenti. Bahkan David, satu-satunya teman pria itu, ikut berada di sana. Setelah ragu sejenak, David juga ikut melampiaskan pukulan. Atas dorongan teman-temannya, dia memukul pria itu lebih keras daripada yang lain. Malam itu, tangisan pria itu berlangsung hingga fajar. Sejak hari itu, pria yang ceria dan selalu tersenyum itu lenyap. Menggantinya berdiri seseorang yang dipenuhi oleh pikiran balas dendam. Diam-diam merencanakan pembalasan, tekad membuktikan dirinya dan mengejutkan semua orang. Di hari-hari berikutnya, dia berlatih 2 kali lebih keras. Setiap peluru tepat mengenai sasaran dengan presisi sempurna. Dia menangani senjata seperti seorang profesional. Sersan terkejut. Selama ini dia selalu menganggap pria itu sebagai bahan lelucon. Lemah, canggung, putus asa. Pria itu bahkan tak bisa melewati rintangan paling pendek. Dia tidak bisa melakukan satupun pull-up. Dia bahkan takut ketinggian. Dia butuh bantuan hanya untuk berlari. Dan saat latihan senjata, dia terus saja membolak-balikan kiri dan kanan. Sersan begitu jengkel kepadanya, hampir meledak dan terus menyerangnya, menamparnya di muka di depan semua orang tanpa sebersit belas kasihan. Namun semenjak malam pemukulan itu, pria itu mulai bertingkah aneh saat membersihkan senapannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Suatu malam, David bertugas jaga ketika dia mendengar suara dari kamar mandi. Saat dia mendorong pintu, dia terpaku melihat pemandangan di depannya. Pria itu duduk di toilet sambil memasukkan peluru ke dalam senapannya. Senyum jahat melebar di wajahnya. David bergegas menghentikannya, memohon agar dia berhenti sebelum mereka semua dihukum lagi. Dia menyaksikan pria itu tiba-tiba berdiri, mulai berteriak memerintahkan latihan sekeras-kerasnya, menjalankan gerakan-gerakan drill. Suaranya bergema di barak, menarik perhatian semua orang. Sersan datang menerobos masuk sambil mengumpat, tetapi David cepat memberitahu bahwa senapan pria itu sudah terisi peluru. Wajah Sersan berubah seketika. Dia mencoba menenangkan pria itu, memperingatkan dengan suara rendah, namun pria itu bahkan tak meliriknya, yang membuat Sersan merasa dipermalukan. Membara oleh amarah, dia kembali ke sikap biasanya dan mulai menghina pria itu secara verbal di depan semua orang. Tetapi kali ini pria itu tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya memberikan Sersan sebuah peluru.